Mohon pencerahan soal berita terhangat Taliban yang sudah mengambil alih Afghanistan. Menurut rekan-rekan aktivis Islam, merekalah yang akan menjadi pasukan panji hitamnya Al-Mahdi. Nah, bagaimana menurut Kang Diki? Baik, alhamdulillah ini sebetulnya tema yang bagus sekali. Kenapa? Karena ini sedang hangat-hangatnya di berbagai media sosial, karena mayoritas media sosial baik di grup WhatsApp, di Facebook dan sebagainya, mayoritas meyakini bahwa inilah pasukan panji hitam itu. Kenapa? Ciri-cirinya pasukan yang tidak pernah terkalah. Amerika 20 tahun menjajah, ternyata pasukan Taliban justru berjaya sekarang gitu ya, dan juga tidak bisa ditaklukkan oleh Uni Soviet dan sebagainya. Jadi rekan-rekan para aktivis meyakini inilah tanda-tandanya pasukan panji hitam. Baik, kita hargai pendapat itu. Dan alhamdulillah sesungguhnya sudah ada dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim sebagai petunjuk bagi kita. Ya. Apa kaitan dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim? Sayyid Muhammad Qasim di dalam mimpinya tentu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti akan terbentuk Pakistan Raya. Di dalam takwilnya itu sangat jelas, lebih jelas lagi bahwa Pakistan akan menaklukkan jazirah yang di sekitar wilayah Pakistan, termasuk India. Jadi ada perang dulu, proses perang Ghazwain, perang suci melawan India, di mana sangat jelas dalam sebuah hadisnya umat di akhir zaman yang akan syahid itu hanya ada dua kelompok, yaitu yang ikut perang suci melawan India dan bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada saat proses perang suci dengan India ini, Pakistan menang, kemudian Pakistan akhirnya menaklukkan di wilayah negara-negara di wilayahnya dan menjadi pasukan Pakistan Raya. Artinya Afghanistan itu kan tetangga dengan Pakistan, sehingga insya Allah nanti pada saatnya Afghanistan pun akan menjadi wilayah dari negara Muslim Pakistan Raya. Termasuk insya Allah nanti Indonesia akan bergabung, Malaysia akan bergabung di dalam konteks menjadi barisan tentara Al-Mahdi. Pertanyaannya, Afghanistan saat ini dikuasai oleh Taliban. Jadi Taliban lah yang memerintah negara Afghanistan. Nah, sekarang berarti lebih mudah terjawab. Ketika di dalam takwil mimpi Sayyid Muhammad Qasim di negara-negara sekitarnya bergabung, ditaklukkan oleh Pakistan, menjadi Pakistan Raya, berarti Afghanistan pun nanti bagian dari Pakistan Raya, insya Allah. Artinya pada saat itu sedang berkuasa Taliban. Berarti ada dua kemungkinan nih. Taliban yang memerintah Afghanistan akan ikut menjadi tentara Al-Mahdi dengan sukarela. Atau bisa juga diperangi kalau tidak mau tunduk kepada Sayyid Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi. Ada dua alternatif. Tunduk, bergabung, bisa juga tidak tunduk, kemudian ditaklukkan, diserang, sehingga bergabung juga. Jadi, insya Allah secara konsep kenegaraan akan bergabung. Tetapi kan Afghanistan itu ada faksi, kelompok. Bisa jadi antara faksi sekarang Taliban dengan faksi yang kemarin mempertahankan menguasai Pakistan, bisa jadi akan ada perselisihan terus. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Artinya bisa jadi benar, bisa juga tidak. Walaupun bisa jadi mayoritas berpendapat ini benar. Saya kira itu jawaban dikaitkan dengan informasi mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Nah, sekarang ada satu tambahan penting. Artinya teman-teman
aktivis di seluruh Indonesia, Malaysia, dan dunia harus sudah yakin bahwa pasukan Panji Hitam, pasukan Al-Mahdi itu adalah sesungguhnya pasukan profesional, bukan para aktivis yang di depan, garis terdepan. Kenapa? Karena nanti kan senjata modern. Nanti itu perang modern. Kalau para aktivis jangankan mengendalikan persenjataan modern, mungkin nembak saja barangkali masih banyak harus belajar. Walaupun para aktivis Islam bisa jadi bagian pasukan Imam Mahdi, tetapi di garis kedua atau ketiga. Jadi maksud saya, kalaupun Taliban nanti menjadi pasukan Al-Mahdi, berarti benar dia berkuasa dulu di Afghanistan, Taliban itu. Demikian juga Indonesia, di dalam mimpi Said Muhammad Qasim, Indonesia itu akan bergabung dengan tentara Al-Mahdi, juga Malaysia, insya Allah juga Brunei. Bergabungnya itu adalah tentara-tentara profesional. Artinya pemerintahan secara formal yang akan bergabung, bukan para aktivisnya. Aktivisnya ya banyak yang hijrah ke Pakistan, tetapi secara struktur kemiliteran, perang, Malhamah Kubro itu kan perang antar negara. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa tentara Al-Mahdi itu akan berperang menghadapi 80 bendera. Artinya ini bendera berarti kan ada satu lambang, berarti pemerintah. Makanya jumlah tentara yang terlibat hanya 1 juta lebih. Kenapa? Di dalam hadis itu satu bendera pasukannya 12.000 tentara sampai 13.000 tentara. Itu tentara profesional yang ditempatkan oleh Amerika 13.000 di Timur Tengah, wajar itu memang. Uni Soviet juga perang ditempatkan 13.000 jumlah pasukan di Timur Tengah, wajar, dan itu jumlah yang banyak sebetulnya. Jadi Malhamah Kubro itu adalah perang antar negara sesungguhnya, bukan perang antar aktivis. Aktivis benar juga terlibat, insya Allah, tetapi bukan di garis terdepan. Nah, saya kira berarti ini membenarkan mimpi Said Muhammad Qasim, di mana Said Muhammad Qasim akan berkuasa dulu menjadi pimpinan tertinggi di Pakistan, berkuasa dulu, punya otoritas pemerintah, punya otoritas menentukan, punya otoritas mengatakan serang dan sebagainya, persis seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Berkuasa dulu, baru dia bisa menguasai negara lain, membebaskan negara-negara Islam, punya otoritas. Ini yang harus diluruskan. Mohon maaf, saya banyak mengkritisi para ustadz, khususnya ustadz-ustadz akhir zaman, menggiring opini seolah-olah pasukan Al-Mahdi itu pasukan swasta, pasukan aktivis. Padahal sesungguhnya kalau dari logika tadi, sejarah Rasulullah SAW memerintah, pimpinan dulu, baru dia bisa membentuk pasukan, baru bisa membentuk pemerintahan, baru bisa menguasai negara lain. Saya kira itu pendapat saya terkait dengan masalah Afghanistan. Landasan jelas sejarah Nabi, hadis Nabi, mimpi Said Muhammad Qasim, dan fakta sejarah saat ini. Jadi klop semua. Takwil mimpi yang dilakukan oleh ahli-ahli takwil mimpi dari Gaza, dari Majelis Gaza. Alhamdulillah sesuai dengan sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Di sejalan, di mana perang suci melawan India juga ternyata memang itu adalah perang antar negara. Walaupun umat Islamnya juga terlibat, insya Allah, karena memang perang yang begitu besar dan bahkan disertai oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara gaib, dan insya Allah dengan 3.000 malaikat. Saya kira demikian jawaban dari kami terkait dengan konteks Taliban.